Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan media perkebunan yang selalu menampilkan informasi seputar perkebunan, baik teknis maupun non-teknis. Juga industri yang berkaitan dari hulu hingga ke hilir, serta informasi-informasi yang terkait kebijakan pemerintah yang menyentuh sektor perkebunan. Tapi sebelumnya kita sama-sama berdoa agar kita tetap dalam keadaan sehat selalu dan diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala serta kemurahan rezeki yang halal dan barokah dalam hidup ini. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke, sobat planters. Pada kesempatan hari ini kita kembali akan mengupdate informasi seputar harga TBS untuk petani bermitra. Dan kesempatan kali ini harga TBS yang kita angkat adalah dari Provinsi Sumatera Utara untuk periode tanggal 2 hingga 7 Juni tahun 2022. Dan sebelumnya kita disclaimer dulu bahwa ini adalah harga yang ditetapkan oleh Panitia Penetapan Harga Provinsi untuk petani bermitra. Dan apabila ada perbedaan harga yang terjadi di lapangan, itu adalah tanggung jawab PKS yang bersangkutan yang tidak mematuhi harga yang telah disepakati dan ditetapkan oleh tim penetapan harga TBS, serta panjangnya rantai pembelian dan penjualan TBS di tingkat petani, serta kualitas dari TBS dan kondisi panen TBS yang dihasilkan oleh para petani. Sobat planters, nanti pada akhir video kita akan ulas sedikit fenomena-fenomena yang terjadi kenapa beberapa provinsi menurunkan harga TBS-nya. Tapi sebelum itu, baiklah kita akan masuki dulu pokok bahasan yang paling penting adalah penetapan harga untuk Provinsi Sumatera Utara pada petani bermitra tanggal 2 hingga 7 Juni tahun 2022. Sobat planters, petani sawit bermitra di Provinsi Sumatera Utara sepertinya masih merasakan dampak turunnya harga TBS. Pasalnya harga TBS yang ditetapkan oleh Panitia Penetapan Harga TBS pada minggu ini untuk periode tanggal 2 Juni hingga 7 Juni tahun 2022 terjadi penurunan yang cukup tajam sebesar Rp257,13 per kilogram menjadi Rp2.868,18 per kilogram untuk harga TBS usia tanam 10 hingga 20 tahun dan dibandingkan dengan harga periode minggu yang lalu yang tercatat di harga Rp3.125,31 per kilogram. Kemudian untuk harga rata-rata CPO yang ditetapkan untuk periode minggu ini sebesar Rp12.715,94 per kilogram juga mengalami penurunan yang tajam sebesar Rp1.029,27 per kilogram dari harga pada periode yang lalu sebesar Rp13.745,91 per kilogram. Dan penurunan harga juga terjadi pada inti sawit ataupun kernel. Adapun harga kernel pada periode minggu ini yakni sebesar Rp7.802,45 per kilogram atau turun sebesar Rp1.251,27 per kilogram dari harga minggu yang lalu sebesar Rp9.053,72 per kilogram. Sementara indeks K ditetapkan di bawah 90%, yakni pada angka 88,71%. Berikut rincian harga sawit di Provinsi Sumatera Utara sesuai usia produksi untuk periode tanggal 2 Juni hingga 7 Juni tahun 2022 serta pembandingannya dengan harga pada minggu yang lalu dapat kita lihat pada slide berikut. With you, I can be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. With you, I love the way that
today. Let's run up through the fields where the sun shines and heals. With you, I wanna stay with you. It's been so cold since you have been gone. Like I was told, you're the only one. It's been so cold since you have been gone. Like I was told, you're the only one. I can't be sad with you. Just take my hand and fly up to the clouds where the sky. Sobat Planters, kita ulas sedikit tentang fenomena turunnya harga TBS di hampir seluruh sentra produksi CPO, padahal saat ini keran ekspor telah dibuka. Kita perhatikan tuh harga minggu yang lalu untuk harga TBS bermitra. Kita kasih contoh seperti Sumatera Utara, itu menyentuh harga Rp3.125 per kilogram. Sumbar Rp3.294 per kilogram. Riau Rp3.118 per kilogram, serta Jambi Rp2.894 per kilogram. Tetapi pada minggu ini di awal Juni, hampir seluruh harga TBS petani bermitra rontok semua. Seperti Sumut, harga sebelum dibuka keran ekspor itu Rp3.125 per kilogram, dan harga minggu ini rontok di harga Rp2.868 per kilogram. Untuk Provinsi Riau, harga sebelum dibukanya keran ekspor Rp3.118 per kilogram, dan harga minggu ini di awal Juni turun menjadi Rp2.666 per kilogram. Sementara untuk harga Provinsi Jambi sebelum dibukanya keran ekspor sebesar Rp2.894 per kilogram, dan harga awal Juni ini terjun bebas menjadi Rp2.596 per kilogram. Sobat Planters, fenomena ramai-ramai menurunkan harga TBS ini terjadi memang harus diselidiki oleh pemerintah, dan kita menyambut baik adanya rencana audit perkebunan oleh pemerintah. Dalam hal ini akan menunjuk BPKP untuk melakukan audit terhadap perkebunan. Tetapi harapan kita bukan hanya perkebunan saja, tetapi juga menyangkut PKS. Dan bagaimana mungkin saat keran ekspor dibuka dan take-take timbun sudah mulai dikosongkan, tapi saat yang bersamaan harga TBS petani malah dihancurkan. Dan seperti kita ketahui, salah satu faktor penentu harga TBS adalah harga CPO internasional. Baiklah, kita coba telaah berapa sih harga CPO internasional untuk minggu yang lalu. Yang pertama kita akan coba dari pasar Rotterdam. Harga minggu lalu tercatat rata-rata 1.699 US dollar per ton, dan kalau kita kurskan Rp14.500 per US dollar, berarti harga CPO per tonnya adalah Rp24,77 juta per ton, atau kalau kita rupiahkan Rp24.772 per kilogram. Yang kedua adalah pasar derivatif Malaysia. Untuk minggu lalu mencatatkan harga rata-rata Rp6.332 Malaysia per ton, dengan kurs Rp3.333 per ringgit Malaysia. Berarti harga CPO per tonnya adalah Rp21,11 juta per ton, atau kalau kita jadikan per kilo Rp21.118 per kilogram. Dan sebagai acuan terakhir adalah pasar KPBN domestik untuk lelang CPO. Tercatat harga rata-rata untuk lelang pada minggu yang lalu pada saat ekspor dilarang itu sebesar Rp13.705 per kilogram.
Dan dari data-data di atas terlihat harga CPO untuk level domestik harga lelang PT KPBN adalah untuk minggu yang lalu sebagai dasar penetapan harga TBS tercatat untuk PT KPBN adalah Rp13.705 per kilogram. Sementara itu yang kita ketahui untuk penetapan harga panitia penetapan harga jauh di bawah harga lelang PT KPBN. Bahkan Provinsi Jambi menerapkan harga untuk CPO sebesar Rp11.070 per kilogram. Jadi bagaimana ini bisa terjadi? Harga penetapan CPO jauh di bawah harga lelang domestik. Hal lainnya adalah penetapan indeks K yang jauh di bawah sewajarnya. Dalam hal ini, kewajaran indeks K menurut hemat kami adalah 90%. Nah, sebenarnya indeks K adalah salah satu variabel saja dalam penentuan biaya yang dibebankan oleh petani. Nah, sebenarnya dalam indeks K, salah satu variabelnya adalah biaya olah yang dibebankan ke petani. Biaya olah sebenarnya semakin banyak TBS yang diolah akan menurunkan biaya ataupun kos produksi. Dan hal lainnya adalah penyusutan mesin-mesin pabrik. Bahkan untuk pabrik yang tua, biaya penyusutannya seharusnya semakin kecil. Dan kalaupun masih dibebankan dalam kos produksi, seharusnya biaya penyusutannya harusnya menjadi fixed cost. Karena akumulasi biaya tersebut menjadikannya indeks K tidak terkontrol. Jadi, saran kita agar pemerintah kembali mengambil fungsinya sebagai regulator dan pelindung petani, lakukanlah audit sebenarnya dan pengawasan kenapa fenomena turun harga ini terjadi saat keran ekspor dibuka dan harga CPO juga masih cukup tinggi. Jadi jangan asal menetapkan harga dan diamini oleh pemerintah daerah, tetapi juga dilihat kewajaran harga yang ditetapkan. Oke Sobat Planters, demikianlah tadi ulasan dan informasi penetapan harga TBS untuk petani sawit bermitra periode 02 Juni hingga 07 Juni tahun 2022 untuk Provinsi Sumatera Utara. Serta sedikit ulasan tadi yang kami sampaikan, semoga informasi ini bermanfaat. Dan bagi Planters yang merasakan informasi ini bermanfaat, tolong bantu kita like, share, dan subscribe, serta bunyikan lonceng agar teman-teman mendapatkan informasi apabila ada video yang kami unggah. Dan akhirnya kami mohon maaf apabila ada data dan informasi yang kurang berkenan dan kurang tepat, silahkan beritahu kami di kolom komentar. Dan akhirnya kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.